Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian atau bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan ada banyak kisah-kisah para kiai dan nabi beserta sahabatnya. Jangan lupa pula untuk like dan komen dan ikuti terus kisah-kisah dari saya. Kisah kali ini saya akan membawakan kisah dari Kiai Abdul Jalil bin Fadil, Pondok Pesantren Sidogiri. Kiai Abdul Jalil bin Fadil syahid melawan Belanda. Setelah melewati perjuangan panjang dengan pengorbanan yang tak terkira, pada hari Jumat pukul 10 WIB tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sejak saat itu, rakyat Indonesia bertekad untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bebas menentukan nasibnya sendiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Tekad itu tercermin dalam isi proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan cita-cita luhur itu ternyata tidak mudah. Belanda yang pernah mereguk manisnya kesuburan tanah Indonesia selama 350 tahun lebih tidak rela melihat Indonesia menghirup udara kebebasan. 3 tahun setelah hari kemerdekaan diproklamirkan, mereka kembali menapakkan kakinya di Indonesia. Kejadian ini dikenal dengan istilah agresi Belanda II. Mereka ingin mengulang memori indah saat mendapatkan segalanya dengan mudah. Menjajah, ya, itulah yang mereka inginkan kembali ke Indonesia, merampas segala hasil bumi rakyat di Nusantara. Agresi Belanda itu ternyata mendapat reaksi keras dari seluruh rakyat Indonesia, sebab cita-cita menjadi negara berdaulat telah bulat. Maka tidak ada pilihan lain kecuali melawan agresor sampai titik darah penghabisan. Tentara, rakyat, ulama bersatu padu mengadakan perlawanan demi membela kehormatan agama dan negara. Tercatat, tidak kurang dari 100.000 pahlawan gugur dalam usaha mempertahankan kemerdekaan tersebut. Membela agama, ya, tidak diragukan lagi bahwa agresor yang musyrik itu di samping ingin menjajah, mereka mempunyai misi terselubung, yaitu mengkafirkan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim. Hal itu terlihat jelas dari tindakan mereka yang dengan sengaja melecehkan dan menghina simbol-simbol Islam. Inilah faktor mengapa ulama secara total melakukan perlawanan terhadap agresor Belanda. Sampai-sampai Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU mengeluarkan resolusi jihad yang dengan tegas menyatakan melawan Belanda hukumnya wajib dan termasuk jihad fisabilillah. Aksi perlawanan yang dilakukan oleh para perjuang terhadap serdadu Belanda terus berlangsung di seluruh penjuru negeri. Cuma karena minimnya persenjataan, perlawanan dilakukan dengan cara bergerilya, mencari kesempatan untuk menyerang di saat Belanda lengah, itu pun dengan senjata seadanya. Bambu yang diruncingkan ujungnya, arit, parang, pedang, atau apa saja yang bisa dibuat perlawanan dan menumpas Belanda. Lalu lari bersembunyi ke hutan-hutan atau dusun-dusun yang jauh dari jangkauan Belanda. Taktik gerilya ini membuat kompeni mati kutu, sebab mereka tidak punya kesempatan untuk membalas dan kehilangan jejak. Di samping medan yang sulit untuk mereka kenal, pada saat itu Pondok Pesantren Sidogiri menjadi tempat bersembunyi para tentara Hizbullah. Puncaknya di desa Pelinggisan Pasuruan, para pejuang terlibat baku tembak dengan Belanda, tapi untung kali ini anggota Hizbullah terdesak. Para pejuang mundur kembali ke markas. Belanda penasaran dan mengikuti jejak mereka sampai akhirnya diketahui bahwa mereka adalah anggota pasukan Hizbullah di bawah pimpinan Kiai Ahmad Sa'dullah yang bermukim di Sidogiri.
Akhirnya keberadaan pondok pesantren Sidogiri yang dijadikan sarang pejuang tercium oleh kolonial Belanda. Beberapa mata-mata dikirim untuk melihat langsung aktivitas gerakan pejuang, dan ternyata benar adanya. Pondok pesantren Sidogiri dijadikan markas menggembleng pasukan Hizbullah dengan berbagai ulah kanuragan. Malah santri-santri digembleng dengan ilmu kebal dan berbagai ilmu kesaktian yang lain. Mengetahui hal itu, Belanda menjadi marah dan mengirimkan tentara dengan jumlah besar untuk mengepung Sidogiri dengan target utama menangkap Kiai Sa'dullah dan Kiai Abdul Jalil. Saat itu keadaan benar-benar menegangkan. Kapten Abdul Latif TNI melaporkan kepada Kiai Abdul Jalil bahwa tentara Belanda dengan jumlah besar semakin dekat. Kiai Sa'dullah meminta agar Kiai Abdul Jalil mengungsi, namun Kiai Abdul Jalil menolak. "Saya sudah tua, tidak bisa menggalang kekuatan lagi. Tidak ada alasan bagi saya untuk hijrah. Sampean saja cepat hijrah, sampean bisa menggalang kekuatan," kata Kiai Abdul Jalil. Akhirnya Kiai Sa'dullah mengungsi ke desa Areng-Areng. Kata-kata hijrah ini memang diucapkan oleh Kiai Abdul Jalil sebagai bukti bahwa hal ini bertujuan suci sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya yang hijrah ke Madinah di awal-awal penyebaran Islam di tanah Mekah. Hari Kamis tanggal 10 bulan Dzulqa'dah 1366 Hijriah atau 26 September 1947 Masehi, pukul 03.30 dini hari, serdadu Belanda sampai di Sidogiri dan langsung mengepung rapat pondok tua ini. Pasukan Hizbullah sempat melakukan perlawanan dan terlibat baku tembak. Saat hampir subuh, Belanda berhasil menerobos masuk ke pondok dan mendatangi Kiai Abdul Jalil yang saat itu bersama para pengawalnya. Belanda menanyakan, "Di mana Kiai Sa'dullah?" "Saya tidak tahu. Di sini saya hanya diserahi untuk mengajar santri," kata Kiai Abdul Jalil mantap. Penasaran, pasukan Belanda memaksa Kiai Abdul Jalil ikut dijadikan tawanan. Kiai menolak, tidak mau mengikuti ajakan mereka. Terjadi perdebatan sengit kemudian. Karena sudah masuk waktu subuh, Kiai ingin mengatakan masih ingin sholat subuh terlebih dahulu. Selesai sholat, Kiai langsung menuju halaman. Di sana tentara Belanda telah menunggu. Kiai Abdul Jalil keluar dari masjid dengan membawa bantalan yang berisi Al-Quran dan kitab. Melihat Kiai Abdul Jalil membawa buntalan, Belanda memaksa agar menyerahkan buntalan itu, sebab Belanda curiga yang dibawa Kiai Abdul Jalil adalah dokumen penting milik Kiai Sa'dullah. "Jangan sentuh buntalan itu, kamu najis memegangnya," bentak Kiai Abdul Jalil garang. Kiai Abdul Jalil memang mempunyai firasat tidak enak pada Belanda. Bahkan Kiai pernah bilang, "Lek londo melebu Islam payah. Kalau Belanda sampai masuk ke sini, Islam payah." Sehingga beliau sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Diam-diam beliau menyelinapkan keris di balik bajunya ketika Belanda dengan paksa merampas buntalan yang berisi Al-Quran dan kitab itu. Kiai Abdul Jalil malah dan melakukan perlawanan. Maka terjadilah pertempuran tidak seimbang antara Kiai Abdul Jalil yang ditemani beberapa santri yang menjadi pengawalnya melawan Belanda yang jumlahnya banyak dan bersenjata lengkap. Beberapa serdadu Belanda tewas tersungkur, tapi tidak lama berselang semua pengawal Kiai Abdul Jalil gugur tertembak. Belanda sendiri kewalahan menghadapi Kiai Abdul Jalil yang ternyata tidak mempan ditembak. Meskipun diberondong sampai akhirnya dengan kemarahan yang sangat memuncak, mereka berhasil menangkap Kiai Abdul Jalil dan dengan beringas menembakkan peluru ke mulut beliau. Dor, dor, dor. Suara tembakan terdengar sampai puluhan kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau akhirnya gugur sebagai syahid. Kekejaman Belanda tidak cukup di situ. Jenazah Kiai Abdul Jalil diseret, dibuang di sungai di Sidogiri sebelah barat. Konon, tetesan darah Kiai membuat air sungai saat itu menjadi harum semerbak.
Jenazah Kiai Jalil ini baru ditemukan sekitar jam 9 oleh khatam beliau bernama Dhofir Sukorejo Situbondo. Kiai Abdul Jalil wafat tepat pada hari Kamis tanggal 10 Dzulqa'dah 1366 Hijriah atau 26 September 1947 Masehi sekitar pukul 6 pagi hari. Beliau dimakamkan di area pemakaman keluarga Sidogiri, sedangkan beberapa orang pengawal beliau dimakamkan di samping masjid bagian utara dekat jeding masjid. Kiai Abdul Jalil adalah satu dari sekian ribu ulama yang menjadi korban kebiadaban Belanda. Di sini kiranya penting kita kutip pernyataan jujur seorang jenderal Belanda yang memimpin agresi tersebut. Andaikan tidak ada ulama-ulama atau kiai-kiai kolot dan ortodoks, negara Indonesia tidak mungkin meraih kemerdekaannya. Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian kisah dari Kiai Abdul Jalil bin Fadil Pondok Pesantren Sidogiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.